Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadzimil ladzati al-maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat yang memutuskan atau menghancurkan kenikmatan, yaitu mati. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah hadis nomor 563. Ya. Yang minggu kemarin ini ditanyakan ini. Ya. Nanti saya jelaskan dan ada hadisnya. Nah, ini maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nafsul mukmini, ruh seorang mukmin, mu'allaqatun, tergantung, bidainihi, dengan utangnya, hatta yuqda anhu, hingga dibayarkan untuknya. Dalam bahasa Indonesia yang benar itu utang atau hutang? Tapi eta gandingan utang piutang nya. Tara hutang pihutang. Ya, bagaimanapun bolehlah. Mau utang, mau hutang. Di urang ge pan aya hutan, aya hutan. Jakarta hutan kayu. Kan kalau disebut hutang itu ka urang Sunda mah lebih meresap boga hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Hasan itu adalah termasuk sahih. Dosa kita itu berkaitan dengan Allah dan dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu begini. Ketika dia mati dalam keadaan musyrik, tidak penuh kepada Allah, tauhidnya tidak penuh. Tapi kalau asalnya musyrik kemudian bertobat, itu diterima. Para sahabat juga kan musyrik,
kemudian masuk Islam, itu tidak ada masalah. Sebab ketika dia mati itu penuh total tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghadapnya. Tidak ada yang diharapkan selain Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Nah, itu la ilaha illallah yang sudah kita bahas tentang talqin itu. Jadi kalau minta ampun kepada Allah itu dalam Al-Quran, kami tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Karena itu kita harus beristighfar. Dan istighfar yang paling tepat adalah waktu sahur. Sanes hartosna kedah sahur. Waktu sahur itu sebelum subuh. Itu ya sekurang-kurangnya mengucapkan astagfirullah, atau ketika sujud, nah, kita baca itu istighfar. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya berjanji tidak ada yang sujud pada akhir malam kemudian dia istighfar kecuali aku akan mengampuninya. Dan tidak ada permohonan seorang mukmin pada saat itu kecuali aku akan mengabulkannya. Nah, bab istighfar atas. Yang kedua berkaitan dengan manusia. Sebab kita hidup sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Berbeda dengan binatang, dengan hayam. Hayam begitu menetas, sudah ada bulunya, sudah ada simutna. Walaupun bulunya belum sempurna, kan ada induknya. Ya, sok dikekepan ku indukna teh. Walaupun ditetaskan dengan listrik, pun aya ku listrik. Nah, itu binatang. Sedangkan kita begitu keluar teh buligir. Nya oge bapana tukang kain. Sugan marang lahir teh mamawa simut. Tetap saja buligir. Dan pada saat itu manusia tidak bisa hidup kecuali ada bantuan manusia yang lain. Karena itu pula yang harus kita hubungi atau yang harus kita sambung silaturahimnya adalah ibu. Sampai 3 kali kan? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian bapamu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya sudah menyediakan bajunya. Panuju hamil teh balanya. Kalau bapaknya tidak mere balanya untuk baju anak sebelum lahir, eta mah kacida. Teganya. Ya, terlalu ya. Dan kaitan dengan manusia yang lain. Sebab kita tidak bisa hidup sendiri, kita juga memerlukan bantuan orang lain. Kadang-kadang ekonominya lemah, kadang-kadang naik kuat. Kadang-kadang kita perlu kepada yang lain. Nah, dalam hal ini sering berhutang. Rasulullah SAW pun punya utang. Bahkan nganyukna teh ka Yahudi. Aya nu mere Yahudi teh, aya nu henteu. Orang yang punya utang adalah orang yang dipercaya. Ya, lamun teu dipercaya apa? Mah dibere. Dan orang yang punya utang adalah orang yang lebih pahalanya. Sebab ketika membayar hutang hukumnya wajib. Ketika membayar dia mendapat pahala, kan wajib begitu ya. Mendapat pahala, lamun teu dibayar dosa. Nu teu boga hutang mah moal meunang ganjaran tina eta.
Iya. Apakah dia mendapatkan apa? Pahala dari hutang, bayar hutang? Kan bayar hutang kan wajib. Tidak. Tapi jangan jadi semangat berhutang. Sebab yang jadi pahala itu ketika bayar. Dan pada umumnya manusia sekarang loba hutang. Yang rumahnya belum lunas, puntennya dah lima. Lunas? Udah iya mah kapungkur teh sabaraha ngalunasan teh 750 rupiah ya. Tahun sabaraha pan ieu mah 75 rupiah. 75.000. Wah, atuh. 75.000 teh sakumaha? Tahun kan tos lunas. Ayeuna mah aya 75.000. 7 juta. Ya, kalau lunas setiap bulan bapak-bapak punya pahala. Pahala membayar. Semangatnya itu bukan semangat berutang, semangat membayar. Sebab lamun teu kabayar doraka. Malahan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan sebelum pembagian waris itu harus dibayarkan hutang dulu. Mimba diwasiatin yusina biha audain. Itu Quran surat An-Nisa, ada bab waris mah An-Nisa di ayat 7 sampai ayat 14. Teu mau ulang eta buka heulanya, kita salah satunya saja. Kayak anu ponok da anu panjang, anu ponok eta teh surat An-Nisa teh. Wah, pada ranyang ayatna. Mirari anu ponok gitu. Ya, tuh ayat 11. Sebab ayat 12 juga ada tapi lebih panjang lagi. Tapi ayat 12 mah ayat 2 bab hutangna. 12 ya. Ya 12. Ya. Dan bagianmu suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka tidak punya anak, gitu tah. Terus, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Jadi tah ayat 3 itu. Terus para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Nah, 2 eta bab hutang. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar utangnya. Tuh, bab hutang 3 tah. Dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Ya. Jadi sebelum dibagi waris teh, taraskeun heula hutangna. Wasiat juga itu adalah hutang. Ade aya hutang janji kan. Kan itu kalau berjanji
jangan merugikan orang lain. Agar tidak merugikan orang lain, kita pakai atau ucapkan insya Allah. Dan sebetulnya bab hutang itu di dalam Al-Quran justru ayat terpanjang. Sehalaman itu Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Tapi mah diawaskan dia mah. Kesimpulannya bahwa ketika kita berhutang harus dicatat sedikit atau banyak. Itu awasannya saya potong kayak dipotong. Ayat 282. Ya. Ya. Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kepada Allah Tuhannya. Ya, tos panjang kenehnya. Wah, pokoknya nama itu ayat terpanjang. Di sini dijelaskan bahwa utang piutang itu harus tercatat. Biasanya sok nyata teh anu ngahutangkeun. Anu nginjem tara. Iya. Padahal nu penting mah anu nginjem. Sebab di sini kan kaitannya dengan kematian. Bahkan dalam Al-Baqarah tadi itu dengan kematian. Walaupun kita berada satu daerah, nah, kita boleh berutang, tapi di lembur mah orang kaya itu, tapi tidak ada tidak membawa harta, tapi ini mah gampangnya sakit itu, ya sakit kan, ya pakai kartu aja nama, itu, ya tadi pun ayah gesekenan ada tuh nggak gesekna, di lembur batur. Suka luar negeri asupkeun kana eta teh ATM teh naon? Artos tina mesin. Bahasa Sunda teh ATM teh. Artos tina mesin dikitukeun bae teh. Bahasa Arab pan leuwas. Paksa, usah ditu kumaha maksudna. Nah, gitu. Pan usar kabagean. Nah, sekarang itu mudah, tetapi tetap saja harus dicatat. Karena itu ada yang minjam kepada saya cenah nambut artos kayak dikirim lewat panaya tamah catatanannya gitu. Ya lewat eta banking nya transfer gitu kan gitu. Kirimkeun ka ditu. Wih, cenah usad gaya lain gaya cetek kudu dicatat. Ketika bayar juga harus secerna bayar itu bisa harus ditransfer. Nah, kalau ditransfer juga ada pembayaran. Aya bukti eta teh. Aya tanggalna, aya jamna. Nah, zaman sekarang itu mudah sebetulnya. Jadi main transfer itu bukan apa-apa. Teu pira cenah usah 1 juta, cenah ceuk saha dirinya teu pira 1 juta. Urusan masa 1 juta lain teu pira teteh. Makanya harus itu, pembayarannya begitu. Kecuali ketika kita menghutangkan teh ada dalam hati mun kabayar syukur, teu kabayar oge disodakohkeun. Nah itu ada. Tapi harus tetap saja harus ada tanggung jawab dari orang yang berhutang supaya yang berhutang itu ya, tanggung jawab lah rek bayar. Tapi pada akhirnya nah, ketika tidak terbayar itu adalah pahala. Malahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan sholat jenazah ditaros ke Rasulullah, apakah orang ini punya utang? Punya.
Kata Rasulullah SAW, sok we salatan. Saya tidak akan menyolati orang yang punya hutang, kecuali ada yang menanggung. Kemudian ada seorang sahabat, saya lupa lagi namanya, ya Rasulullah, saya tahu hutang-hutangnya dan saya akan bayar. Baru Rasulullah SAW mau sholat. Dan apakah amal Rasulullah itu kena juga kepada Ustadz? Itu Ustadz terana roskennya boga hutang tuh nabi kamari cenah nganyuk tah kumaha Ustadz nyolatan tuh sholatan we ku Ustadz karunya keur mau boga hutang nyoba teu disolatan. Tapi harus tanya dulu keluarganya apakah mau bayar atau tidak. Itu kaitannya juga minta ampun kan istighfar Allahumma gfir lahu. Tapi dia punya kaitan dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, kalau dengan manusia itu susah. Nepi ka iraha oge cenah. Tapan kitunya bari jeung nunyuk teteh nepi ka iraha oge cenah. Moal dihampura cenah gitu tah. Nepi ka kitu. Itu manusia. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Hampura we. Sejahat-jahatnya manusia dihampura. Kan dulu juga ada orang yang datang. Ini Rasulullah yang ngadongeng teh zaman Bani Israil dongengkeun ku Rasulullah SAW. Abdi teh hayang tobat, naon dosa teh? Maehan jelema sabaraha urang, sabar busalapan. Wah, eta mah teh cenah. Kicelek we jadi 100 tah. Jadi 100 bakat ku amok. Wah, eta mah dosa mah cenah. Hiji geus dosa ya kumaha 88 da jelema gede amok. Itu kan ada ya dalam Quran bahwa Allah akan mengampuni dosa semuanya. Nah, kecuali yang berkaitan dengan hutang sampai Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan satu ayatnya sampai 3 kali itu. Nah, sebelum warisan dibayarkan atau dibagikan, maka bayarkan wasiat dan hutang. Boleh berhutang jika kita sanggup untuk membayar atau aya jaminan. Nah, biasa namun sok aya jaminan yang punya gaji, pan jaminan eta teh nya. Anu dikitukeun teh naon anu digadekeun teh? SK. Biasa nama eta teh SK sertifikatnya. Tapi abdi kamari mau eta gaduh sertifikat teu eta teu payu karena hutang. Sertifikat vaksin. Jadi atoh tah. Bapak gaduh sertifikat teu cenah rek eta teh bade nganyuk teh nya kada aya sertifikat cenah apa jaminan tah ayeuna mah aya sertifikat vaksin. Teu payu. Kita baca lagi hadisnya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Ruh seseorang mukmin tergantung kepada hutangnya sehingga dibayarkan untuknya. Nah, di sini ada kata-kata dibayarkan untuknya, tidak begini sehingga ia membayar. Rek mayar kumaha pan geus maot. Dan dibayarkan itu artinya dari hartanya dibayarkan atau ada yang menjamin. Bahasa irahanya pan aya eta sacena ieu mayar teu dibayar ku saya ku Ustaz. Sok dibayar. Wah, atuh ditraktir haita teh sok dibayarkeun ku Ustaz. Dibayarkan kan di sini. Geus kitu teh sok kadikeun duitna. Nah, cenah ada ku Ustaz, nya ku Ustaz bayarna. Terus teu duitna ti dinya. Teu eta masalahna mah. Yang dibayar ku saya. Nah, tapi duitnya tadinya. Karena itu di sini bahasanya yuk yang meninggal tidak bisa membayar. Kalau dibayarkan itu dari harta, iya dari harta mayit dibayarkan atau timana we ada yang membayar. Dan yang punya hutang ini, bab hutang meresep lah orang lainnya. Yang punya hutang ini berhak menerima zakat.
Tapi bukan hutang karena dia hutang ka warung sanes. Nah, kan ada ya 8 asnaf itu. Atau ayat 60. Atau ayat 60 ini harus ada pembahasan, nanti ada bab zakat. Ya, bab zakat. Kita harus paham tentang zakat ini sebab kaitannya dengan kewajiban kita. 60 surat 9 ayat 60. Ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Jadi ketika ada orang miskin meninggal dan dia banyak hutangnya, keluarkan dari zakat. Kan ada baitul mal. Baitul mal itu adalah baitul mal wa tamwiyah, itu baitul mal itu adalah kumpulan atau uang ya, atau harta baik itu rumah harta. Jadi ketika akan membayar zakat ternyata orang fakir miskin tidak ada, disimpan saja dulu itu baitul mal dan tiasa digolangkeun. Poe digolangkeun bahasana tamwil. Tamwil teh ngagolangkeun. Baitul mal ngagunukeun, tamwil ngagolangkeun. Tah, dibayarkan di sana. Yang wajib membayar atau membayarkan adalah wali. Kalau tidak ada ya dari hartanya adalah wali. Yang wajib membayar adalah negara. Ada eta. Negara itu berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu tagih itu teh ke pemimpin negara. Tapi jangan seenaknya kita berutang. Di sini yang dibayarkan dari yang berhutang bukan dari makannya. Kalau makan berarti dari miskin itu mah. Ya, jadi pos miskin kan ada fakir, miskin. Nah, itu kalau untuk makan dari sana. Tapi kalau dia punya utang yang lain, maksudnya begini. Di dalam hadis dijelaskan, nanti ada bab zakat. Dia itu berhutang misalnya jadi panitia pembangunan masjid. Pan aya eta material. Iya saya tanggung jawab abdi cenah teh pan ditulisnya teh lain masjid. Da nagih ka masjid mah pan era. Yang sahan rek mayar nanti masjid. Karena itu panitia ketua teteh atau bendahara nu nganyuk. Sehingga yang tercatat itu adalah hutang ya panitia perorangan. Kayak material gitu. Masjid ada masjid kudu aya tanggung jawab cenah. Saya pernah itu. Usah cenah masjid pasantren dah. Kalau pasantren bisa sebab pasantren apa anu mayarnya tiap bulan. Kalau masjid mah teu puguh cenah. Saya usah rahmat tertulis nama saya gitu. Nah, apabila itu tidak terbayar maka harus dari zakat. Yang pertama, yang kedua adalah pengusaha. Misalnya kena bencana kebakaran misalnya. Usahanya teh maju. Dan dia sering mengeluarkan zakat, kemudian ada bencana kebakaran sehingga dia bangkrut dan dia harus punya modal lagi. Maka dia meminjam untuk usahanya itu boleh meminjam dari PZU, Pusat Zakat Umat, atau dibayarkan saja nanti di PZU. Tapi harus membayar lagi. Jika tidak terbayar, nah itu berhak mendapatkan termasuk asnaf. Itu yang dimaksud dalam membayarkan utang. Kemudian kalau dia nganyuk ka warung eta mah karena miskinnya. Fakir dan miskin. Jadi bab hutang itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sampai ada ayat yang paling panjang itu adalah bab hutang.
Selanjutnya di sini ada kata nafsul mukmini, ruh seseorang mukmin atau ruh seorang mukmin. Jadi ruhnya dari jasad nama hancur. Dan nanti kita di surga tidak menggunakan jasad nu ieu. Wah atunya di surga mah nikmat anu ieu mah nya. Ya jasad nu ayeuna mah nikmat di surga teh atuh. Sedangkan di surga itu kan 99% kenikmatan, kan 100. 1% dibagikan di dunia 88 khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wah kemah tuh bapak-bapak tiga ragah kara rasep. Ini kayak kasep kan kita gitu. Kemah tuh usia ya teh antara 25 sampai 33 tuh. Ibu-ibu oge 17 tahun kemah usianya. Karena itu di sini sebutnya ruhnya. Bukan jasadnya, ruhnya. Tergantung itu maksudnya dia tidak bisa masuk surga kecuali dibayarkan. Tapi dia boleh masuk surga. Kan ditahan ininya ya. Apa? Amalnya ditahan. Dia punya pahala sholat, pahala zakat, sodako, amal soleh yang lainnya ditahan ke Allah, disita amalnya. Sebab dia punya utang kepada yang lain. Malahan mah anu yang punya hutang teh ngaduakeun teh beda. Beda tuh. Ketika kita sholat jenazah, apa teh jelema teh boga hutang ka urang teh? Aya dua. Hiji dimaafkan, tapi yang dimaafkan puluhan juta tuh. Dan kita perlu. Jadi menyebutkan Allah maghfir lahu nangge camplang. Awas itu. Hati manusia teh atuh. Di salat mah. Ada kalanya tidak salat. Wah, cetar mah nyolatan cenah. Boga hutang. Nah, nanti dibayarkan dari amal solehnya. Dan dibayarkan sangat itu sangat rugi. Mending dibayar ku harta ayeuna. Daripada nanti ya ada orang datang ya sajena teu pira sajengka tina batas tanah sajengka kanjeng tatangga mah rame nya silih aku abdi teh tong jadi pikiran zikir kepada Allah hati menjadi tenang kumaha cenah usah zikirna teh. Kalau dia sudah mengakui atau tidak mengakui pada yakin ini adalah harta kita anu sajengka teh ya, tagih di akhirat. Dan tidak perlu ditagih lagi. Nanti ku Allah Subhanahu wa taala langsung akan diadili. Mending dibayar ayeuna, mending dibayar di akhirat. Di akhirat mah amal-amal kita habis dipakai mayar. Teh pami kabayar. Kalau tidak, dosa orang yang punya harta ya yang mengutangkan, dosa orang yang berhutang dibayar ditanggung. Dosa orang yang punya harta ya yang menghutangkan ditanggung kok yang berhutang. Dan ketika kita itu ada banyak. Ini ada bab hutang piutangnya orang baca we ayeuna. Ya, tadi semangat berhutang ini jadi henteu. Coba kita bab buyu. Halaman 378. Ada ayat geuningan. Ayat judulnya tenon bab salam, ada salam maksudnya apa? Bahwa dan pinjaman. Jadi ini zaman dulu juga resep minjem teh.
nganu resep teh mayar. Hadis nomor 876. Coba dibaca 876 halaman 379. Dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, barang siapa menerima harta orang dengan maksud menunaikannya, niscaya Allah tunaikan buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah rusakkan dia. Tuh, riwayat Bukhari. Jadi begini maksudnya, hutang teu dibayar kasih eta mah tah eta. Jadi ketika berhutang kita harus yakin dan yakin akan membayar, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah abdi teh gaduh hutang, dah hari tetep perlu pisan. Kade, hutang itu adalah untuk keperluan, untuk kebutuhan primer. Kalau untuk kebutuhan yang lain harus ada jaminan. Oke, cenanya ada itu can mayar, tungtun hutang teh kitu berantai. Nya abdi cenah tagihkeun ka ditu terus saya nagihna teh. Di sini sebutkan ya, siapa yang menerima harta orang, maksudnya apa? Di bawah ada itu, menerima sebagai amanat atau pinjaman dengan maksud menunaikannya nanti dibayar. Ini saya Allah akan tunaikan buat dia. Ada yang berhutang pada saya itu, sajenah niat rek mayar mohon ngadoa ke Allah. Alhamdulillah kabayar. Abdi mah cenah Ustaz, tara menang harta siga kieu. Dan ingat ka Ustaz kudu mayar. Bayar we cenah gitu. Mengke bisa nginjem deui. Memang gitu banyak pada orang oge temun sok mayar mah gitu. Karena itu apabila ada orang-orang yang berutang kepada kita kemudian tidak bayar, jangan jadi pikiran. Sebab itu adalah pahala. Pahala nanti, pahala tidak itu dan dosa kita terkurangi. Tapi ulah kieu sok ngarijem ka abdi. Jangan ditantang. Tapi ada orang-orang yang seperti itu, sok minjem kan kayaknya kayak gedingan spanduk itu. Eta maneangan leuwih. Sebab meminjamkan itu ada dua. Pertama dia menolong, yang kedua mencari keuntungan. Yang sebut dengan riba itu. Nepi karek meuli motor ge, saya nama cenapa nganyuk we. Nepi ka kitu, Pak. Ya. Entong lunas cenapa saya nganyuk da tiasa nganyuk oge. Nyicil we cenah kitu. Sebab keuntungannya di sana. Mun kes mah eta we anu teh ya ngan sakit itulah harta, tapi kan ada yang mau dibayar sekaligus ya. Nolaknya banyak. Kena pinati. Dia harus membayar lebih. Itu para lugu. Eta mah niat meminjamkan dan niat usaha. Gitu. Tapi apabila ada niat punya hartanya, oh iya yang tadi masih ada. Kemudian dia tidak membayar, ya. Jadi begini, ada tapi tidak dibayarkan, angkewe. Nah, itu juga dosa. Tetapi apabila bayar ayeuna angkewe cenah tuh. Angkewe kitu mah. Kan kita punya niat rek mayar. Tapi jangan sampai si harta itu atau hutang itu terus bertambah. Kan tambah waktu tambah iya bayaran tambah bunga. Ada di sini. Oke lah namanya bab zakat, bab lebih kene kita. Nah, karena itu harus dicatat. Nah, dan catatan itu diberikan dan diberitahukan kepada ahli waris. Kan kamar itu ayat tilunya
nu tilu teh. Yang pertama mayunan anu bade maot teh di yudzakiru akhirah, diingatkan tentang akhirat, tentang maut. Nu kadua menyuruh tobat, bisi bapak teh kaungan sametar gitu. Tulis, sebab ada orang yang punya hutang, anak-anaknya tidak tahu. Ketika ditagih ke anak lu, datang mah bapak cenah. Nu boga hutang malin abdi. Sampai masalah itu datang, tak ari ustad teh keuriweuh masuk ke maranehna keuriweuh. Datang ke ustad, boga untung mah datang ke ustad. Ustad teh nya lamun anu maot, anu nikahkeun biasalah teh mah. Iya anu aya parasea. Datang ke ustad. Pak cenah kieu itu hutang pun bapak tapi abdi kabagian. Tega teh lamun bapak asup neraka. Bari jeung bapak teh nyaah ka anak teh. Henteu cenah bayar. Hanya di ketempuhan dia mayar hutang bapak teh itu adalah pahalanya besar. Sebab harta bapak itu di anak. Kalau ayah mengambil dari anak itu tidak dosa. Pan baheula oge anakna teh nyokot ti bapana. Malahan bapak itu nepi ka nginjem. Ya, untuk membiayai anak. Apakah anak berani meminjam untuk membiayai ayah? Tah. Kumaha tah? Hitung heula. Nu ngitung mah tukang dagang. Upami tukang tani terang hitung. Apakah ketika ayah ibu meminjam bicara sama anak itu menang nginjem nyarios teu? Ketika anaknya meminjam untuk pengobatan ayahnya bebeja teu. Kan? Lapor Pak itu abdi da 3200 kayak namut cenah teh gitu. Tambah penyakitna teh. Sama geuning. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang utang piutang. Titipan, aduh. Kajian nitip kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz upami dina tasahud awal aya anu bacaanna mudugi ka sahadat. Eta teh aya daliana di ka sahadat teh. Aya daliana. Tetapi kita harus melihat dalil yang lain. Ternyata dalil yang lain itu ada sampai salawat. Bahkan ada dalil yang lain setelah salawat itu pada tasawuf awal ada doa. Kan biasanya mah terang doa, doa bebas gitu ya. Doa bebas itu tasawuf akhir. Nah, ketika dilihat, jadi ngali hadis teh ieu. Ji nu ka ieu, nu ieu sehingga disatukan. Jadi sebaiknya sampai salawat. Sampai salawat. Kurmatara salawat teh kata tapi dina tahiyat awal teu salawat. Jadi tah salawat ya. Sampai salawat. Boleh ada doa. Gitu tah. Ya, sampai di sini insyaallah kita bertemu lagi. Jadi masalah hutang teh saya memperkirakan ada 3 hadis tetapi hanya 1 hadis. Sebab masalah hutang teh ternyata banyak. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Semoga orang-orang yang punya utang dapat bayar gitu. Sekurang-kurangnya aya nupang mayarkeun gitu supaya nasib kita tidak tergantung ya nanti di akhirat. Nanti kita bahas lagi.